Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sebagaimana dijadwalkan kita akan membahas syarah penjelasan matan Al-Jazariyah. Sebagaimana diketahui bahwasannya matan ini merupakan salah satu standar untuk materi-materinya dalam pengambilan sanad Al-Quran. Bahkan di beberapa tempat ataupun sebagian asatizah mensyaratkan seseorang itu belajar matan Tuhfatul Atfal untuk level dasar, kemudian matan Al-Jazariyah untuk level lanjutannya sebagai syarat pengambilan sanad Al-Quran. Dan matan ini berjumlah 109 bait sebagaimana sudah kami tuliskan dan telah kami kirimkan di grup. Untuk matannya ini dimulai dari halaman 6 sampai di halaman 13. Jadi jumlahnya ada 109 bait dan insyaallah ini akan kita taklik atau diberikan penjelasan secara ringkas untuk matan Al-Jazariyah ini. Kemudian di matan ini banyak terdapat khilafiyah dan kami di sini mencatat ada sekitar 62 khilafiyah untuk matan Al-Jazariyah. Dan di sini sudah kami sebutkan juga beberapa khilafiyah yang kami dapati dimulai halaman 14 sampai di halaman 16. Jadi ini ada 62 khilafiyah. Tergantung nanti antum dan antuna mengambil sanad dari jalur yang mana. Adapun kami sendiri alhamdulillah memiliki jalur sanad dari ahli hadis dan dari jalur ahli qiraat. Dan jalur sanad ini sudah kami tuliskan di bagian terakhir dari kitab kami ini untuk jalur-jalur sanadnya. Dan insyaallah sanad ini juga nanti akan kami berikan kepada antum dan antunda yang menghadiri sampai sesi kedua yang insyaallah dijadwalkan pekan depan. Jadi ini untuk matan Al-Jazariyah ini kita syarah ringkas dan akan dibahas selama lebih kurang 4 jam. Hari ini kita bahas selama 2 jam, insyaallah pekan depan selama 2 jam. Taib, kita lanjutkan di halaman 17, yaitu biografi singkat dari pengarang Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Biografi singkat Imam Ibnul Jazari. Nama lengkap pengarang Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah adalah Abul Khair, ini kunyah ya, Abul Khair ini kunyah. Adapun nama beliau itu Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Jadi di sini ada nama Muhammad 3 kali. Yang dikenal dengan nama Ibnul Jazari. Beliau dilahirkan di kota Damaskus pada tanggal 25 Ramadan tahun 751 Hijriah. Jadi ini sebenarnya beliau masih masuk ke dalam kelompok ulama mutaakhirin karena 751 Hijriah. Imam Ibnul Jazari tumbuh dan besar di kota Damaskus dan menyempurnakan hafal Al-Quran beliau pada usia 13 tahun. Kemudian Imam Ibnul Jazari melakukan rihlah atau perjalanan dalam menuntut ilmu ke wilayah Mesir, Hijaz, dan Basrah. Beliau berjumpa dengan para ulama ahli qiraat, ahli fikih, dan ahli hadis. Selain menguasai ilmu qiraat, Imam Ibnul Jazari juga menguasai ilmu hadis dan juga ilmu fikih. Bahkan Imam Ibnu Katsir, ini bukan Imam Ibnu Katsir ulama qiraat ya, karena Imam Ibnu Katsir ini ada 2. Ada satu ulama qiraat dan satu ulama tafsir. Kalau di Indonesia mungkin yang lebih masyhur itu ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir. Tapi kalau ulama mutaqaddimin, ulama salaf itu Imam Ibnu Katsir itu ahli qiraat, yang salah satu merupakan imam qiraat. Jadi beliau ini dan beberapa ulama lainnya memperbolehkan Imam Ibnu Jazari untuk memberikan fatwa. Jadi ini menjadi mufti. Ini salah satu pengakuan bagi orang yang ahli ataupun mahir dalam bidang fikih. Adapun Imam Ibnu Jazari ini lebih dikenal di bidang ilmu qiraat. Bahkan beliau diberikan gelar dengan Syekhul Qurra, gurunya para ulama qiraat. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya untuk
10 qiraat ini dipelopori oleh Imam Ibnul Jazari. Untuk 10 qiraat, maka usul qiraatnya ini disusun oleh Imam Ibnul Jazari yang terkenal dengan kitab Thayyibatun Nashr. Kemudian guru-guru Imam Ibnul Jazari, di sini kami sebutkan hanya beberapa nama saja yang terkenal. Itu Syekh Ahmad bin Rajab, Imam Abu Fida Ibnu Katsir, ini dia tadi yang kami sebutkan, ulama dalam bidang tafsir. Kemudian Syekh Abu Muhammad Abdul Wahab Ibnu Salar, kemudian Syekh Ibrahim Al-Hamawi, kemudian Syekh Abu Al-Ma'ali Ibnu Laban. Adapun karangan-karangan Imam Ibnu Jazari ini karangan beliau banyak ya. Tapi di sini kami menyebutkan hanya beberapa saja. Yang pertama ini Al-Muqaddimah Al-Jajariyah yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini syair yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Kemudian An-Nashr fi Qiraatil Ashr, dan Imam Ibnu Jazari meringkasnya menjadi Taqribun Nashr fi Qiraatil Ashr. Ini yang kami sebutkan bahwasannya kitab ini merupakan usul qiraat yang berkaitan dengan 10 qiraat yang dikenal dengan Ashrah Kubra. Kemudian Goya Al-Maharrah fi Ziyadah Al-Ashrah, kemudian Munjidul Muqri'in wa Mursyidut Talibin, kemudian Al-Hidayah ila Ulumi Riwayah. Kemudian wafatnya Imam Ibnul Jazari, beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 833 Hijriah di daerah Syiraz pada usia 82 tahun dan dimakamkan di Darul Quran. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan mengampuni beliau serta menempatkannya di surga Firdaus yang paling tinggi. Ini salah satu matan yang paling sering dibahas setelah matan Tuhfatul Atfal. Jadi ini termasuk keberkahan untuk Imam Ibnul Jazari bahwasannya beliau telah wafat tapi karangannya sampai sekarang masih dibahas. Dan ini termasuk matan ilmu tajwid yang paling masyhur. Sebagaimana kami sebutkan bahwasannya sebagian para asatiza ataupun para masyaikh mensyaratkan seseorang itu mempelajari matan Tuhfatul Atfal dan matan Al-Jazariyah sebelum proses pengambilan sanad Al-Quran. Walaupun sebenarnya kalaupun tidak mempelajarinya ya, kalau bacaan bagus sah-sah saja dia mengambil sanad Al-Quran. Kemudian kita masuk ke baitnya. Ini kita mulai dari Al-Muqaddimah, pendahuluan. Ini kami tidak membaca terjemahannya karena kita membahas syarahnya. Jadi antum dan antuna bisa memurojaah dengan terjemahan yang sudah kami tuliskan di kitab ini. Al-Muqaddimah qala Nazim rahimahullah, biasanya dalam pembahasan matan bersanad ini dimulai dengan qala Nazim rahimahullah. Ini sebagai bentuk doa untuk beliau, berkata Nazim atau penyusun syair. Jadi ini berbentuk syair. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Qala Nazim rahimahullah, yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hazihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lama iz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfizu bi afsahil lugati muharriri tajwidi wal mawakifi wa man lazi russima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i'un salam takun tuktab biha. Ini untuk terjemahannya sudah kami sebutkan ya. Kita langsung ke syarah penjelasannya. Muqaddimah ataupun pendahuluannya ini bait 1 sampai bait ke-8. Imam Ibnul Jazari memulai syair dengan menisbatkan syair tersebut kepada dirinya sendiri, yaitu Raji'a fi Rabbi Sami, seseorang yang mengharapkan kemaafan dari Rabb yang Maha mendengar. Biasa kalau yang lain itu al-fakiru ila afi Rabbi. Kemudian beliau melanjutkan syairnya dengan memuji Allah Ta'ala.
dan mengucapkan salawat, semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmat atas nabinya yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya dan para sahabatnya. Jadi as-shalah ini banyak pengertiannya. Kalau seorang hamba, yaitu kita sendiri, bersalawat kepada nabinya, maka kita mengharapkan syafaatnya. Kalau para malaikat bersalawat, maka para malaikat mendoakan beliau. Adapun apabila Allah bersalawat, maka Allah melimpahkan rahmatnya. Jadi dipahami, salat itu tidak selalu kita artikan ibadah salat, tapi bisa diartikan juga mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Jazari juga berharap semoga Allah Ta'ala juga melimpahkan rahmatnya terhadap orang yang ahli yang berkaitan dengan Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan begitu juga orang-orang yang mencintai Al-Quran. Setelah Imam Ibnu Jazari memuji Allah dan bersalawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mulai menyebutkan apa yang terkandung di dalam syair yang beliau susun. Sesungguhnya bait-bait syair yang beliau susun adalah muqaddimah atau pendahuluan yang wajib diketahui bagi siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka sudah seharusnya seseorang yang ingin membaca Al-Quran hendaklah terlebih dahulu mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah dan juga sifat-sifat huruf hijaiyah, supaya setiap orang yang membaca Al-Quran bisa mengucapkan bacaan Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih. Walaupun sebagaimana kita ketahui, kita tidak mungkin sefasih orang Arab, tapi paling tidak mendekati, menghilangkan lahan-lahan jali. Kemudian, dengan menerapkan ilmu tajwid, kita mengetahui tempat-tempat berhenti, ataupun tempat-tempat wakaf, dan juga tempat memulai ataupun ibtida. Karena terkadang seseorang memulai bacaan ataupun ibtida secara sembarangan, sehingga terkadang merusak suatu makna tersebut yang seharusnya maknanya positif menjadi negatif, dan begitu juga sebaliknya. Ini sering kami dapati ketika seseorang tidak paham bagaimana cara ibtida dalam membaca Al-Quran, serta segala sesuatu yang dirumuskan pada mushaf-mushaf Al-Quran. Di antara rumus-rumus yang terdapat pada mushaf-mushaf Al-Quran itu maktu, atau dua kata yang ditulis secara terpisah, dan mausul, atau dua kata yang ditulis secara bersatu, yang terdapat pada mushaf-mushaf Al-Quran yang ditetapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, atau lebih dikenal dengan mushaf Imam atau mushaf Utsmani. Jadi yang sampai kepada kita itu dengan rasam Utsmani yang telah ditetapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Begitu juga penulisan huruf ta muannas atau ta marbuthah yang bentuknya tidak ditulis dengan huruf ta muannas, tetapi ditulis dengan bentuk ta maftuhah. Jadi yang di Indonesia ini yang dijadikan standar itu merupakan satu dari 20 riwayat yang ijma' ulama sebagai mutawatir. Jadi yang di Indonesia itu ya riwayat hafaz itu satu dari 20 riwayat. Makanya di sini kita hanya membahas ilmu tajwid yang berkaitan dengan riwayat hafaz saja. Kalau qiraat-qiraat yang lain itu beda nanti ilmu tajwidnya. Dari segi idghamnya, dari segi silahnya, itu ada yang berbeda. Makanya dikenal dengan usul qiraat. Kemudian bait berikutnya, babu makharijil huruf, pembahasan makharijil huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Qala Nazim rahimahullah, makharijil hurufi sab'ata asyar ala allazi yakhtaruhu man ihtabar. Fa'aliful jafi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Summa li aqsal halki hamzun ha'u, summa li wastihi fa'ainun ha'u. Adanahu ghainun kha'uha wal qafu, aqsal lisani fawku summa al kafu.
asfalu wal wastu fajimu shinuya waddadu min hafatihi izwaliya lat rasa min aisara aw yumnaha wal lama adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtuj'alu warra yudanihi li zahrin adkhalu wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min ulya sanaya was safiru mustakin minhu wa min fawqis sanaya sufla wa za'u wa zalu wa salil ulya min tarafayhima wa min batni syafa falfa matrafi sanaya al mushrifa lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khayshumu. Ini untuk terjemahannya sudah kami tuliskan di sini. Kita langsung ke syarah penjelasannya, karena ini yang lebih penting untuk penjelasan dari terjemahan-terjemahan yang telah kami sebutkan, yaitu pembahasan makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Al-makhraju fil lughah huwa makanul khuruj. Makhraj menurut bahasa itu tempat keluar. Al-makhraju fi istilahi huwa ismun limakani khurujil harfi wa tamyizihi an ghairi. Jadi makhraj menurut istilah yaitu nama untuk tempat keluarnya huruf dan membedakannya dengan huruf yang lainnya. Di sini karena makharijul huruf ini babnya ijtihad ya. Jadi di masa Rasulullah tidak ada ditetapkan ini. Ya, sebagaimana ilmu tajwid ini. Jangankan di masa Rasulullah, di masa sahabat, di masa tabi'in itu tidak ada dikenal dengan istilah ilmu tajwid. Bahkan zaman dahulu pada masa tabi'in itu hanya dikenal dengan istilah husnul ada. Itu yang digagas ataupun yang dipelopori oleh Imam Al-Khaqani. Ini beliau masuk ke dalam tabaqat tabi'in. Jadi pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, pada masa tabi'in itu tidak ada istilah ilmu tajwid. Jadi ini babnya masuk ke dalam bab ijtihad. Begitu juga makharijul huruf ini. Dan ini menjadi 3 pendapat yang terkenal. Yang pertama Imam Qutrub berpendapat ada 14. Kemudian Imam Sibawahi, ini salah satu pembesar ulama dalam bidang nahu. Ini ada 16. Adapun Imam Ibnu Jazari berpendapat ada 17. Dan inilah yang sering dipakai dalam menentukan dan membatasi tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Kenapa yang lebih masyhur atau lebih dipakai pendapat Imam Ibnu Jazari? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya beliau ini ulama dalam bidang qiraat. Bahkan usul 10 qiraat beliaulah penyusunnya. Adapun Imam Sibawahi dan Imam Qutrub ini ulama dalam bidang nahu. Makanya sesuatu yang wajar ketika pendapat Imam Ibnu Jazari ini yang dipakai. Adapun rincian dari ke-17 tempat itu, yang pertama adalah al-jauf. Rongga tenggorokan dan rongga mulut adalah tempat keluarnya huruf alif, waw, dan ya. Dan sebagian ulama membatalkan al-jauf ini. Kenapa dibatalkan? Karena ini tidak ada titik tertentu dari keluarnya 3 huruf ini. Makanya dikatakan ini huruf al-hawa'i. Hanya huruf berkaitan dengan udara saja. Karena tidak ada titiknya. Tidak ada tempat perhentiannya. Dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi dia menempati ruang-ruang yang kosong. Itu huruf-huruf jauf atau huruf-huruf mat atau huruf hawa. Hanya berkaitan dengan udara saja dia. Tapi di sini beliau Imam Ibnu Jazari menetapkan sebagai makharijul huruf. Walaupun sebagaimana kita ketahui ini tidak ada tempat perhentiannya karena dia hanya di bagian rongga-rongga saja. Kemudian aqsal halaqah, pangkal tenggorokan. Ini ada titiknya dia. Yaitu tempat keluarnya huruf hamzah dan huruf ha. Jadi ini pangkal tenggorokan yang dekat dengan dada. Jadi ini huruf yang pertama kali keluar adalah huruf hamzah dan ha. Jadi kita harus bedakan hamzah dengan alif. Itu berbeda. Ya, kalau hamzah ada titik makhrajnya. Kalau alif itu nggak ada.
Makanya dikatakan dia huruf hawai. Kemudian wastul halaqah, tengah tenggorokan. Itu tempat keluarnya huruf ain dan huruf ha. Kemudian ada dal halaqah, ujung tenggorokan. Ini yang dekat dengan lidah. Adalah tempat keluarnya huruf ain, huruf ghain dan huruf kha. Kemudian berikutnya aqsa lisan ma'a ma yuhazihi minal hankil a'la. Pangkal lidah dengan sekitar langit-langit mulut paling atas adalah tempat keluarnya huruf qaf. Kemudian aqsal lisan ma'a ma yuhazihi minal hankil a'la tahta makhrajil qaf. Pangkal lidah dengan sekitar langit-langit mulut paling atas di bawah makhrajnya huruf qaf. Merupakan tempat keluarnya huruf kaf. Jadi ini berdekatan dia. Kemudian wastul lisan, tengah lidah, adalah tempat keluarnya huruf jim, shim, dan ya. Dan ya di sini ya berharokah ya. Jadi berbeda dengan huruf ya maddiyah tadi yang di nomor 1. Walaupun sama-sama huruf ya, tapi berbeda makhrajnya antara ya sukun yang merupakan huruf mad dan ya yang berharokah. Kemudian yang ke-8, ihda hafatai lisan au kiltahuma ma'a ma yuhazihi minal adrasil ulya. Salah satu dari dua tepi lidah atau keduanya sekaligus berjumpa dengan gigi-gigi geraham atas adalah tempat keluarnya huruf dot. Bahkan ini merupakan huruf yang paling sulit diucapkan. Bukan hanya untuk kita yang non-Arab. Orang Arab sendiri sulit mengucapkan huruf dot. Dan yang paling mudah itu melengketkan lidah kita ke geraham bahagian kiri. Karena jarang terjadi seseorang bisa melengketkan kedua tepi lidahnya dengan ke gigi geraham kiri dan kanan. Jadi yang paling mudah itu melengketkan lidah kita ke gigi geraham bahagian kiri. Kemudian yang ke-9, adana haffatai lisan ila muntaha tarafihi ma'a ma yuhazihi minal lisatil ulya. Bagian paling bawah dua tepi lidah sampai akhir ujung lidah berjumpa dengan sekitar gusi atas adalah tempat keluarnya huruf lam. Kemudian taraful lisan ma'a ma yuhazihi minal lisatil a'la. Ujung lidah berjumpa dengan sekitar gusi atas adalah tempat keluarnya huruf nun. Taraful lisan ma'a zahrihi ma'a ma yuhazihi minal hankil a'la. Ujung lidah beserta punggung lidah berjumpa dengan sekitar langit-langit mulut atas adalah tempat keluarnya huruf ra. Kemudian taraful lisan ma'usul lisanayal ulia. Ujung lidah dengan pangkal gigi-gigi seri atas adalah tempat keluarnya huruf ta, huruf dal, dan huruf ta. Jadi memang di sini harus bisa kita merasakannya. Ujung lidah kita kemudian ditempelkan ke bahagian gigi seri bagian atas. Kemudian taraful lisan ma'a ma fawqa sanaya sufla. Ujung lidah dengan bagian atas gigi seri bawah adalah tempat keluarnya huruf sin, huruf sad, dan huruf zai. Kemudian taraful lisan ma'a atrafi sanayal ulya. Ujung lidah dengan ujung-ujung gigi seri atas adalah tempat keluarnya huruf za, kemudian huruf zal, dan huruf sa. Kemudian batunus syafati sufla ma atrafi sanayal ulya. Bagian dalam bibir bawah dengan ujung-ujung gigi seri atas adalah tempat keluarnya huruf fa. Kemudian as-safatani ma'an bintibakihima. Dua bibir secara bersamaan dengan merapatkan keduanya adalah tempat keluarnya huruf mim dan huruf ba. Adapun dengan membuka kedua bibir adalah tempat keluarnya huruf waw. Kemudian al-khayshum, rongga hidung ataupun pangkal hidung, adalah tempat keluarnya dengung yang menyertai huruf mim dan huruf nun. Kemudian berikutnya
bait ke-20 sampai bait ke-26. Qala Nazim rahimahullah, sifatuha jahrun wa rihun mustafil, munfatihun musmatatun waddidakul, mahmusuha fahassahu syahsun sakat, syadiduha labzu ajid qatin bakat, wa baina rihwin wa syadidilin umar, wa sabau ulwin khussa dhaqtin kiz hasar, wa sadun dadun ta'u za'un mudbaqah, wa firra min lubbil hurufu muzlaqah, safiruha sadun wa zayun sinu, qalqalatun qutbu jadin walinu, wawun wa ya'un sakana wan fataha, qablahuma walin hirafu suhiha, fil lami warra wa bitakririn ju'il, walittafashi shinu dadan istatil. Untuk syarah penjelasannya, babu sifatil huruf, pembahasan sifat-sifat huruf. As-sifatu logatan maqama bi syai'i minal ma'anil hissiyah. Jadi sifat menurut bahasa yaitu apa yang terjadi terhadap sesuatu dari makna-makna al-hissiyah yang bisa dirasakan. Kemudian as-sifatu istilahan al-halatul lati ta'ridu lil harfi indan nutuki bihi fi makhrajih. Yaitu keadaan yang terjadi terhadap huruf ketika mengucapkan pada tempat keluarnya. Dan ini terbagi dua, itu sifatul hurufi zatul adad dan sifatul hurufi allati la didda laha, sifat-sifat huruf yang memiliki lawan dan sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Yang pertama yaitu sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Yang pertama yaitu sifat jahar, artinya jelas atau terang. Di sini kita tidak bisa memahami makna jelas dan terang tersebut. Jadi hanya bisa dipahami dari mananya? Dari segi istilah. Itu mengucapkan huruf tertentu tanpa hembusan nafas. Dan ini hurufnya ada 19 kalau kita masukkan alif. Bagaimana cara penerapannya? Maka huruf-huruf ini akan diucapkan secara sukun. Jadi A. Tidak ada hembusan nafasnya. Ba. Ja. Jadi A, I, U, Ba. Nanti kami berikan untuk materi yang ada pengucapan seperti ini. Jadi latihannya seperti itu. A, I, U, Ba. Begitu juga huruf Ba. Ba, Bi, Bu, Ba, Ba. Jadi tidak ada hembusannya. Yang ada hembusannya huruf yang mana? Lawannya. Yaitu yang hamas. Artinya samar atau tidak terang. Yaitu mengucapkan huruf tertentu dengan hembusan nafasnya. Jadi jahar ini kita tahu tidak ada hembusan nafas dari sifat hamasnya. Kita coba dengan huruf ta di sini. Itu menjadi at, it, ut. Ada hembusan nafasnya. As, is, us. Jadi di sini kalau kita terapkan tadi tati tubat, ada nafas yang terlepas. Begitu sa si subas, ada hembusan nafasnya. Bas. Kalau hamzah tadi nggak bisa dia a, nggak bisa berhembus nafasnya, tidak bisa lepas seperti as. Jadi ini bagaimana mengetahui penerapan sifat-sifatnya. Kemudian syiddah, artinya kuat, itu mengucapkan huruf tertentu dengan suara tertahan atau dihentikan. Dan ini lawannya rokhawah, yaitu mengucapkan huruf tertentu dengan suara lepas dan tidak tertahan. Jadi lepas dia. Dan ini ada di pertengahan. Ada pertengahan namanya baini ataupun tawasud, artinya pertengahan atau di antaranya. Jadi mengucapkan huruf tertentu dengan antar ditahan dan dilepas. Jadi di sini yang syiddah dia tertahan a, ab. Jadi tertahan dia. Kemudian
Yang bainiyah ini antara ditahan dan dilepas. Jadi di sini rori rubar. Begitu juga huruf ain. Begitu juga huruf lam. Lalilubal. Jadi antara ditahan dan dilepas. Kemudian rokhawah, ini dia yang dengan suara lepas dan tidak tertahan. Ini lepas saja pengucapannya. Az. Jadi lepas dia, tidak ada tahanan seperti huruf-huruf syiddah tadi. Huruf syiddah tadi rata-rata huruf qalqalah itu. Karena tertahan dia, terpantul. Kemudian isti'la, artinya naik atau terangkat, yaitu mengucapkan huruf tertentu dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga dengan cara itu suara menjadi lebih tebal. Kemudian istifal artinya turun, itu mengucapkan huruf tertentu dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar mulut sehingga suara menjadi lebih ringan. Ini kalau istifal ini pengucapan biasa ya, sebagaimana kita mengucapkan. Untuk istilah ini pangkal lidah kita itu diangkat ke arah langit-langit mulut. Kemudian berikutnya idbaq, artinya melekat. Yaitu mengucapkan huruf tertentu dengan melekatkan lidah pada langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf atau melengkungkan keliling lidah ke langit-langit yang menjadikan suara huruf menjadi lebih tebal. Kemudian infitah, yaitu artinya terbuka, yaitu mengucapkan huruf tertentu dengan lidah merenggang dari langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf atau tidak melengkungkan keliling lidah ke langit-langit mulut sehingga suara menjadi lebih kecil. Ini pengucapan standar lafaz infitah ini. Kemudian izlaq dan ismat ini khilafiyah ya. Sebagian ulama tidak memasukkan sifat izlaq ke dalam sifat-sifat huruf, karena ini hanya berkaitan dengan ilmu sharaf. Tetapi sebagian ulama memasukkan izlaq, dan termasuk Imam Ibnul Jazari. Ini masukkan mutbaqah, kemudian muzlaqah. Kemudian berikutnya di sini untuk sifat dan izlaq dan ismat ini, sebagaimana kami sebutkan, sebagian ulama membatalkan dua sifat ini. Maksudnya bukan membatalkan sih, memasukkannya ke dalam kelompok ilmu yang lain. Ini dimasukkan ke dalam bahagian dari ilmu sharaf. Tapi sebagian ulama memasukkan sifat izlaq dan sifat ismat ini ke dalam sifat-sifat huruf. Kemudian berikutnya, ini sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama itu sifat sofir, artinya siul atau berdesis. Itu mengucapkan huruf tertentu dengan berdesis. Ada yang mengatakan sifat sofir ini seperti suara binatang ternak. Tapi untuk lebih rincinya, maka kita bagi bahwasanya huruf zai ini seperti suara lebah. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya kita sukunkan pengucapannya. Az, iz, uz. Jadi seperti suara lebah dia. Kalau sin, ada yang mengatakan seperti suara belalang. Ada yang mengatakan seperti suara ular. Walaupun kami sendiri belum pernah mendengar suara belalang. Tapi kalau suara ular, dia mendesis. As, is, us. Jadi inilah suara sofir. Jadi disukunkan dia sehingga kita bisa mengetahui sifatnya. Adapun huruf shad ini seperti suara angsa. As, is, us. Jadi disukunkan supaya kita mengetahui bagaimana sifat dari sofir tersebut. Kemudian qalqalah artinya memantulkan atau menggoncang, yaitu mengucapkan huruf tertentu dengan memantulkan atau menggoncangkan pada makhrajnya sehingga terdengar pantulan suara yang lebih kuat. Jadi ini khilafiyah
Sebagian ulama mengatakan qalqalah ini adalah sifat yang arid. Maksud sifat arid ini dia muncul hanya keadaan tertentu. Tapi sebagian ulama mengatakan ini sifat lazim. Jadi lazim itu bagaimanapun keadaannya dia tetap ada. Dan ini sama, kita sukunkan dia. Ab, ib, ub. Jadi ada pantulan suara. Aj, ij, uj. Jadi ada pantulannya. Kemudian lain ataupun lin artinya lunak, yaitu mengucapkan huruf tertentu dengan lunak tanpa paksaan. Dan ingat, ini sifatnya sifat arid. Jadi sifat lin ini hanya muncul apabila didahului harokat fathah. Karena kalau waw didahului harokah dhammah, maka menjadi huruf mad. Begitu juga ya, apabila didahului harokat kasroh, maka menjadi huruf mad. Maka sifat lain ini muncul dengan syarat didahului harokah fathah. Au, ai. Makanya mengucapkan huruf tertentu dengan lunak tanpa paksaan. Kemudian inhiraf yaitu mengucapkan huruf tertentu dengan mencondongkan huruf pada makhrajnya sendiri, pada makhraj huruf yang lain. Karena itu melafalkannya lidah harus dilenturkan. Itu kenapa dikatakan mencondongkan pada makhraj yang lain? Karena ra ini bisa bergeser kepada makhraj huruf lam, dan begitu juga sebaliknya. Makanya inhiraf itu artinya condong. Bisa juga diartikan menyimpang. Kemudian takrir ataupun tikrar ataupun takror. Jadi ini ada tiga ya. Takrir, tikrar, takror. Di sini cuma dua kami sebutkan. Artinya berulang. Yaitu mengucapkan huruf tertentu dengan menggetarkan ujung lidah, sehingga huruf tersebut terdengar bergetar dan hanya 2 kali getaran saja. Ar. Jadi jangan ar. Jadi cukup 2 kali, jangan berlebih, jangan ar, tapi ar, ir, jangan ir, jangan berlebih getarannya. Kemudian tafashi, artinya meluas atau tersebar, itu mengucapkan huruf tertentu dengan menyebarkan angin dalam mulut ketika mengucapkan hurufnya. Jadi juga sama harus disukunkan, ash, ish, ush. Kemudian istitalah artinya memanjang, yaitu mengucapkan huruf tertentu dengan memanjangkan suara dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah. Dan ini hanya 1 huruf saja. Makanya ketika kita melafazkan Al-Fatihah, walad, dia seperti tertahan dia. Bukan walad do, bukan langsung lepas, tapi walad do, seperti tertahan. Kemudian gunnah artinya dengung, itu mengucapkan huruf tertentu dengan mendengungkan suara yang keluar dari pangkal hidung ataupun rongga hidung. Jadi ini dalam keadaan sukun, dalam keadaan bertasydid, ini muncul gunnahnya. Taib, kemudian berikutnya babu ma'rifatit tajwid. Qala Nazim rahimahullah, wal akhzu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wasala wa huwa aidan hilyatu tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wa labzu fi nazirihi kamislihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bi fakkihi. Untuk syarah penjelasannya, pembahasan mengetahui tajwid, ta'rifu ilmi tajwid. At-tajwid huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu minas sifat. Yaitu mengeluarkan setiap tajwid dari makhrajnya atau tempat keluar hurufnya dengan memberikan hak dari sifat-sifat huruf tersebut. Maudu'uh al-kalimatu wal ayatul qur'aniyah. Yaitu objeknya adalah kata-kata dan ayat-ayat Al-Quran. Dengan kata lain,
ketika kita membaca kitab-kitab berbahasa Arab, ataupun kita membaca hadis-hadis nabawi, ataupun membaca kitab-kitab Turat karangan para ulama, termasuk Matan Al-Jazari ini, maka tidak diterapkan tajwid. Kenapa? Karena tajwid ini khusus ayat-ayat Al-Quran saja. Jadi selain dari Al-Quran, ya kita membaca seperti biasa, seperti pelafalan orang-orang Arab. Jadi tidak pakai gunnah, tidak pakai ikfa, tidak pakai idgham. Khusus kitab-kitab Turat ataupun hadis-hadis nabawi, maka yang diterapkan tajwid hanya ayat-ayat Al-Quran saja. Hukumnya, al-ilmu bihi fardu kifaya wal amalu bihi fardu ain. Fal-qari'u allazi yaqra'ul Qur'an bila mura'atin li ahkamihi asim. Maka mengetahui ilmu tajwid adalah fardu kifayah dan mengamalkannya adalah fardu ain. Maka seseorang yang membaca Al-Quran dengan tidak menerapkan hukum-hukum tajwid, maka dia berdosa. Dan ilmu tajwid ini kalau kami lihat, kalau kami perhatikan, di Indonesia ini dianggap sesuatu yang sepele. Seakan-akan ilmu ini ya hanya dipelajari untuk kalangan anak-anak saja. Baik itu tingkat TK dan ibtidai. Seakan-akan ilmu tajwid ini sesuatu yang tidak berharga. Maka dari itu kita kedapati, ya termasuk di wilayah Anda sendiri, itu banyak para orang tua yang mereka mengaku sudah puas dengan makan garam, tapi ketika mereka jadi imam, bacaannya serampangan. Bahkan kalau kita yang sudah mengerti ilmu tajwid, sakit telinga kita mendengarnya. Itulah kalau bahasa kasarnya. Tapi ya demikian, ketika mereka disuruh belajar, mereka merasa cukup. Seakan-akan menganggap ilmu tajwid ini sesuatu yang rendah lah nilainya. Hanya untuk kasta ataupun hanya untuk level anak-anak saja. Tetapi kalau antum dan antuna mungkin mengetahui efek dari pelajaran ilmu tajwid ini, maka kita tidak akan menganggapnya remeh. Sebagaimana kami katakan tadi, banyak para orang tua yang mereka disuruh jadi imam, dia nggak mampu. Kenapa? Ya nggak bagus bacaannya. Kesalahan yang dia buat itu lebih banyak daripada kebenaran yang dia ucapkan. Sampai-sampai dalam masa Khalifah Bani Abbasiyah, ada seorang ulama mengatakan, kam min qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ini orang Arab sendiri yang bilang. Dan ini pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seorang ulama mengatakan, lupa ada namanya Al-Ma'mun, beliau mengatakan, kam min qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyaknya pembaca Al-Quran dan Al-Quran sendiri melaknatnya. Kenapa? Karena itu tadi, kesalahan yang dia lakukan lebih banyak daripada kebenaran yang dia ucapkan dalam pelafalan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Dan ini terjadi. Makanya anak katakan, beruntunglah bagi antum dan antuna yang diberikan hidayah dengan Allah dalam mempelajari ilmu tajwid ini. Dan kami katakan, materi yang kita bahas ini masih terbatas dari teori saja. Dan prakteknya itu jauh lebih sulit nanti. Kalau teori ya sebagaimana kita sebutkan, ini insya Allah 4 jam selesai teori. Tapi prakteknya, yaitu tahsinnya, tashihnya. Apalagi kalau lidah seseorang itu sudah kelu ya, maksudnya sudah terbiasa mengucapkan yang salah, itu lebih sulit lagi nanti untuk pembenarannya. Dan ini yang bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dari segi tahsin tilawahnya, kalau teori insya Allah ya selesai 4 jam ini. Makanya kami harapkan ketika antum dan antuna belajar Matan Al-Jazari ini, azam, tanamkan dalam diri kita, ya kita paham teori juga nanti dilanjutkan dengan prakteknya. Dan diusahakan dengan guru-guru yang bersanad.
supaya menghindari kesalahan. Jadi di sini hukumnya fardu kifayah, tetapi mengamalkannya ketika membaca Al-Quran ini sifatnya fardu ain. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, salah bacaannya, tapi dia tidak mau belajar. Beda ya. Ada orang salah, tapi dia masa belajar dan terus belajar. Ini dimaafkan. Ada orang yang merasa cukup. Sudah tua, nggak perlu belajar lagi. Fokus ke akhirat, katanya demikian. Padahal seseorang yang sudah tua seharusnya itu lebih mengkualitaskan dari segi ibadahnya. Bagaimana bisa berkualitas kalau ilmu tajwidnya saja salah? Bacaan Al-Fatihahnya salah. Nanti ketika dia baca surah-surah banyak salahnya. Bagaimana bisa ibadahnya lebih berkualitas? Maka dari itu sebenarnya kami tekankan ilmu tajwid ini lebih dibutuhkan orang dewasa atau orang tua daripada anak-anak. Ya karena mereka lebih butuh terhadap ilmu ini. Tapi sebagaimana Anda sebutkan tadi, seakan-akan ini ilmu yang kasta rendah lah. Hanya layak dipelajari, yaitu tadi untuk anak TK, untuk anak-anak SD. Maka dari itu kita dapati, ya mungkin di lingkungan antum dan antuna sekalian, banyak para orang tua bersalahan dalam membaca Al-Quran. Khususnya lagi kami sebutkan dalam majelis yasinan. Kalau mereka orang yang jujur, maka kalau mereka yasinan, ya silahkan baca Al-Quran langsung. Maka kenyataannya sebagian mereka itu membaca tulisan Latinnya. Ini nggak bisa kita pungkiri dan kita harus melek dalam hal ini. Makanya kami katakan bahwasannya mushaf Al-Quran yang ada tulisan Latin atau ada tulisan Indonesianya itu lebih merusak. Kenapa kami katakan lebih merusak? Jadi walaupun niat pembuatnya baik ya, baik niatnya. Tapi kenyataannya tulisan Latin yang ada di mushaf-mushaf itu justru lebih memperparah keadaan seseorang. Makanya sehingga kami dapati ya, ada orang membaca alam tara kaifa. Jadi bukan dibaca alam taro, tapi alam tara. Kenapa? Ya tulisan Latinnya alam tara di situ, bukan alam taro. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim, jadi Bismillahirrahman. Ya di situ tulisannya ra, bukan ro. Maka kami katakan mushaf Indonesia yang ada tulisan Latinnya itu lebih merusak atau memperbodoh, khususnya orang tua. Ya termasuk antum dan antuna lihat kitab-kitab Yasin, buku-buku Yasin itu ada tulisan Latinnya, mereka baca itu. Mereka baca tulisan Latinnya, mereka bukan baca tulisan Arabnya. Makanya kami katakan kalau mereka benar-benar mencari pahala, ya silahkan baca langsung mushafnya, bukan membaca tulisan Latin. Kalau nggak percaya silahkan survei. Para orang tua yang banyak mengikuti majelis Yasin, maka mereka membaca tulisan Latinnya, silahkan. Ya kami mengatakan ini bukan tanpa alasan. Ini bukti apa? Perlunya orang-orang tua itu disadarkan mereka harus belajar kepada sumber aslinya. Kalau belajar tajwid, ya belajar dengan tajwid yang sebenarnya. Kalau membaca Al-Quran, silahkan membaca Al-Quran dengan Al-Quran yang sebenarnya. Bukan dengan belajar dengan membaca tulisan Latinnya. Itu yang kami garis bawahi. Makanya tadi kami sebutkan, mushaf Indonesia yang ada tulisan Latinnya, itu lebih merusak daripada mushaf yang tanpa tulisan Latinnya. Jadi proses belajar ya langsung saja pakai mushaf tanpa tulisan Latin. Jangan yang ada tulisan Latinnya. Jadi nanti mereka berpegangan dengan tulisan Latinnya itu. Kemudian yang berikutnya, jadi zaman dahulu, ketika masa Rasulullah, ketika masa para sahabat ataupun tabi'in, ya menuntut ilmu dalam membaca Al-Quran dengan cara musyafahah. Itu berjumpa langsung. Ya, zaman dahulu memang menuntut demikian. Terkadang seorang penuntut ilmu itu rihlah sampai berhari-hari untuk mendapati seorang guru yang berilmu dengan cara musyafahah, berjumpa langsung.
gurunya membaca, muridnya menyimak gerakan bibir gurunya. Kemudian muridnya mengulangi lagi. Tentu ini yang paling efektif pada masa itu. Kalau sekarang ini yang kami dapati, lebih sering bahwasannya muridnya membaca, gurunya langsung memperbaiki. Dan ini insya Allah juga masih efektif selama ada pembimbingnya. Kemudian di sini, ulama yang pertama kali meletakkan kaidah-kaidah ilmu tajwid adalah Imam Abu Muzaim Al-Haqqani yang menyusun qasidah syair Al-Haqqani yang berisi 51 bait syair. Dan ini beliau masuk dalam tabaqat tabi'ut tabi'in yang pada masa 300 tahun terakhir. Jadi sebelum beliau nggak ada istilah ilmu tajwid. Dan pada masa beliau juga namanya bukan ilmu tajwid tapi husnul ada. Dan ini ada matannya. Dan alhamdulillah kami juga sudah mensyarah kitab ini. Dengan kemudahan dari Allah, matan Roya Al-Haqqani ini sudah kami terjemahkan dan sudah kami beri syarah penjelasannya. Kemudian seorang yang baca Al-Quran dengan menerapkan tajwidnya, maka dia akan mampu mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran dengan lembut, tanpa bertindak sembarangan. Tidak ada yang membedakan antara orang yang menerapkan tajwid dan meninggalkan tajwid, kecuali harus sering latihan dalam mengucapkan lafaz-lafaz bacaan Al-Quran dan juga harus rutin dalam mempraktikkan bacaan Al-Quran. Jadi, kalau seseorang ketika membaca Al-Quran kelu lidahnya, banyak salahnya, itu terindikasi dia tuh jarang membaca. Kalau di Indonesia sendiri, ada satu penyakit kalau kami katakan. Mereka lebih mementingkan tilawah. Seperti kalau kami katakan tilawah jiharkah atau tilawah nahawan atau ros. Jadi mereka mengikuti nada-nada tertentu yang terkadang makhraj dan sifatnya menjadi hilang gara-gara mengikuti nada-nada ini. Kalau di Timur Tengah ada sebagian ulama yang keras, yang syadid mengharamkan tilawah ini. Jadi bedakan tilawah dengan qiraah. Kalau tilawah itu mengikuti nada-nada tertentu. Sehingga ada yang mengatakan ulama Al-Quran itu bukan nyanyian. Sehingga harus ada tangga-tangga nada. Mengikuti tilawah yang sebagaimana kami sebutkan tadi. Ada nahawan. Ada jiharkah. Ini tidak ada pada masa Rasulullah. Jadi seakan-akan kita mengharuskan bacaan Al-Quran mengikuti tempo-tempo tangga-tangga nada tersebut. Sehingga terkadang menghilangkan tajwidnya. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Kemudian berikutnya, babu tarqiq, pembahasan menipiskan pengucapan huruf-huruf. Qala Nazim rahimahullah, faraqiqan mustafilan min ahrufi wa haziran tafkhimal labzil alifi. Untuk syarah penjelasannya, pada bab ini beliau mengungkapkan beberapa perkara yang berkaitan cara membaca dan mentajwidkan Al-Quran, yaitu bahwasanya huruf-huruf istifal harus dibaca tipis. Ini tadi sudah dijelaskan ya di bab sifat-sifat huruf, tentang huruf-huruf istifal. Kemudian, kecuali ada riwayat yang menebalkan cara pengucapan huruf tersebut seperti menebalkan pengucapan huruf ra dan huruf lam. Ini nanti ada bab tersendiri nanti. Begitu juga huruf alif. Dia apabila didahului harokah dhamma dan fathah, maka dibaca tebal. Apabila didahului harokah kasrah, maka dibaca tipis. Ini nanti ada bab tersendiri berkaitan dengan huruf-huruf ra. Bagaimana huruf ra itu bisa tebal, bagaimana huruf ra itu bisa tipis. Kemudian yang berikutnya, bab isti'malil huruf, pembahasan penggunaan huruf-huruf. Qala Nazim rahimahullah, wa hamzi alhamdi a'udzu ihdina Allahi summa lami lillahi lana wal yatalattafu ala Allahi walad wal mima min makhmasatin wa min marad wa ba'i barkin batilin bihim bizi wa hris ala syiddati wa zahri allazi fiha wa fil jimi ka hubbi sabri rabwati nijtussat wa hajjil fajri wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana wa ha'a hashasu ahadul haqqu wa sina mustaqimi yastu yasku.
untuk syarah penjelasannya, pembahasan penggunaan huruf-huruf. Pada pembahasan ini Imam Ibnu Jazari menjelaskan contoh-contoh pengucapan huruf hamzah yang harus ditipiskan pengucapannya secara mutlak, yang terdapat pada lafaz alhamdu, a'udzu, ihdina, kemudian Allahu. Ini terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya di sini di surah Al-Kafir pertama, alhamdulillah. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allahus samad. Jadi ini yang lafaz hamzahnya ataupun alif. Kemudian Imam Ibnu Jazari mewajibkan untuk menipiskan pengucapan huruf lam pada lafaz lillah dan huruf lam yang terdapat pada kata lana. Ini pada lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada lafaz lillah. Kemudian pada lafaz qalu subhanaka la ilma lana. Begitu juga pada lafaz wal yatalattaf, yaitu huruf lam yang kedua, yaitu setelah huruf ta, harus ditipiskan pengucapannya. Begitu juga pengucapan huruf lam pada lafaz wa 'alallah. Dan huruf lam yang pertama yang terdapat pada lafaz waladdallin. Ini contohnya di surah Al-Maidah ayat 11. Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian di surah Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu juga wajib menipiskan pengucapan huruf mim pada lafaz makhmasah dan wajib menipiskan pengucapan huruf mim pada lafaz marad. Kedua lafaz ini terdapat di dalam Al-Qur'an, contohnya di surah Al-Maidah ayat 3. Famanitturra fi makhmasah. Kemudian di surah Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Begitu juga tipiskan pengucapan huruf ba pada lafaz barqa, batil, bihim, bizi. Ini contohnya di surah Baqarah ayat 19. Au kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqa. Kemudian Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Kemudian Al-Baqarah 15. Allahu yastahzi'u bihim. Kemudian Al-Baqarah ayat 83. Wa bil walidaini ihsana. Dan perhatikan sifat syiddah dan jahar yang terdapat pada huruf ba dan huruf jim. Seperti huruf ba pada lafaz hub, rabwah, dan as-sabr. Begitu juga tipiskan pengucapan huruf jim pada kata ujtussat, kemudian haj, dan al-fajr. Ini contohnya di surah Al-Baqarah 165. Wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Kemudian Al-Baqarah 256. Kamasali jannatin bi rabwatin asabaha. Kemudian Al-Baqarah 153 pada lafaz ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Kemudian Ibrahim ayat 26 pada lafaz khabisati nijtussat. Kemudian Al-Baqarah 189 pada lafaz qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian berikutnya pembahasan qalqalah. Qalqalah menurut bahasa yaitu hiya tirabu syai' wa tahriku. Mengucapkan sesuatu dan menggerakkannya. Adapun qalqalah menurut istilah yaitu, ini kami bacakan terjemahannya saja, bergeraknya makhraj atau tempat keluarnya huruf ketika mengucapkan huruf dari huruf-huruf qalqalah sehingga terdengar nada yang kuat apabila hurufnya sukun. Dan ini huruf qalqalah terkumpul pada lafaz qutbu jadi, ada 5 huruf.
kalau di Indonesia itu lebih dikenal dengan istilah baju di toko. Dan ini hanya terbagi dua saja, itu qalqalah sugro dan kubro. Kalau menurut pendapat ulama mutaqaddimin. Karena yang kami dapati bahwasannya ada terdengar untuk ijtihad istilah qalqalah yang lain. Ada qalqalah asghar, ada qalqalah aswat, ada qalqalah akbar. Dan kami hanya mengikuti pendapat ulama mutaqaddimin yang mengatakan ya qalqalah itu hanya ada dua saja. Jadi tidak ada asghar, tidak ada awsat, tidak ada akbar. Jadi hanya ada sugro dan kubro. Dan sini untuk qalqalah sugro, apabila huruf qalqalahnya di tengah kata karena gerakan makhrajnya kecil. Dan qalqalah kubro apabila huruf qalqalah terletak di akhir kata karena gerakan makhrajnya besar. Ini kami bacakan dua contoh saja. Untuk qalqalah sugro di tengah kata fas-sabiqati sabqa. Kemudian di akhir kata wa ila rabbika farghab. Kemudian huruf jim wa ma sahibukum bimajnun. Kemudian di akhir kata was-sama'i zatil buruj. Ini yang catatannya yang kami sebutkan tadi. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya qalqalah terbagi 5, yaitu qalqalah asghar, sugro, awsat, kubra, akbar adalah pendapat yang lemah. Karena lafaznya menyimpang. Kenapa kami katakan lafaznya menyimpang? Contoh qalqalah, ini kan muannas, ada ta marbuthah. Qalqalah. Ketika disandingkan dengan lafaz asghar, dia nggak cocok. Qalqalah asghar, qalqalah muannas, asghar muzakkar, nggak cocok dia. Makanya kami katakan menyimpang dari segi lafaznya. Jadi kalau qalqalah sugro, ya ini qalqalah muannas, sugro muannas. Qalqalah kubro, qalqalah muannas, kubro juga muannas. Tapi kalau qalqalah akbar, ini juga menyimpang. Qalqalah muannas, akbar muzakkar. Dan ini pasti bisa antum pahami ketika menguasai ilmu nahu, nggak cocok dia. Makanya kami katakan pendapat yang mengatakan 5 itu lemah, bahkan sangat lemah dari segi lafaznya. Dan Imam Ibnu Jazari sendiri ini hanya menyebutkan hanya 2 saja. Jadi terserah antum mau ikut yang mana. Tapi kami sebutkan yang 3 pendapat tadi yang mengatakan ada qalqalah asghar, awsat dan akbar ini lemah dari segi bahasa maupun dari segi sanadnya kepada ulama mutaqaddimin. Kemudian beliau juga menyebutkan untuk menipiskan pengucapan huruf H pada lafaz has-hasa. Dan ini hanya 1 kata di ayat di Al-Quran, yaitu di surah Yusuf ayat 51. Qalatimra'atul azizil ana has-hasal haqq. Kemudian Imam Ibnu Jazari juga memperingatkan supaya menipiskan pengucapan huruf H pada kata ahabbu al-haqq. Dan juga menebalkan huruf sin pada lafaz mustaqim, yastu dan yasku. Lafaz-lafaz ini di antaranya pada ayat-ayat berikut ini. Jadi huruf sin ini jangan ditebalkan dan jangan menebalkan huruf sinnya. Ini di surah An-Naml ayat 22. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Kemudian lafaz al-haqq di surah Baqarah 144. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqq. Di surah Al-Imran ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza shiratum mustaqim. Kemudian di surah Hajj ayat 72, yakaduna yastun. Kemudian Al-Qasas ayat 23, ini pada lafaz yaskun. Kemudian baburoat, ini yang sering orang keliru ya dalam pengucapan huruf-huruf ro ini. Qala Nazim rahimahullah, warakiki ra'a iza ma kusirat kazaka ba'dal kasri haisu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firkin li kasrin yujadu wa akhfi takriron iza tushaddadu. Biasanya kalau seseorang mengambil sanad dari lafaz pengucapan huruf ra-nya ini sudah ketara dia. Apakah dia pernah belajar tajwid dengan mendetail ya? Jadi bukan hanya belajar. Beda orang yang hanya belajar sekedar dengan orang yang belajar dengan cara mendetail ataupun rinci. Jadi dari pengucapan huruf ra sudah ketara.
pengucapannya standar atau yang memang sudah lebih mendetail dia. Jadi huruf ra ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama at-tafkhim, itu dibaca dengan tebal. Yaitu apabila huruf ra didammahkan. Contohnya di surah Al-Humazah ayat ke-6, narullahil muqadah. Kemudian apabila huruf ra difathahkan, falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian apabila huruf ra dalam keadaan sukun dan ada huruf yang didommahkan, sukun dan sebelumnya dommah. Innahu laqur'anun karim. Kemudian huruf ra dalam keadaan sukun dan sebelumnya difathahkan, ada huruf yang difathahkan. Tar. Jadi bukan tar. Tar itu biasa, tarmihim. Tapi tarmihim tebal pengucapannya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kemudian jika ra disukunkan dan sebelumnya ada harokah kasroh asli dan setelahnya ada huruf isti'la yang bukan dikasrohkan. Contoh di sini, inna jahannama kanat mirsada. Jadi tebal, bukan mir, tapi mirsada, tebal pengucapannya. Kemudian jika huruf ra disukunkan dan sebelumnya ada harokat kasroh arid, yaitu kasroh yang bukan asli. Kenapa di sini dikatakan kasroh bukan asli? Di sini contohnya wala yashfa'una illa liman irtada. Karena ini iltiqa'u sakinain, ini liman asal katanya, liman. Nun sukun ketemu dengan alif. Ra-nya juga sukun, makanya bertemu dua sukun, makanya diberikan harokat kasroh. Dan ini bukan asli. Jadi bacanya bukan limanir tado, tetapi ditebalkan menjadi illa limanir tado, tebal pengucapannya. Kemudian jika huruf ra disukunkan dalam keadaan waqaf dan sebelumnya ada sukun dan sebelum sukun ada harokah dhammah, ini juga tebal. Innal insana lafi khusr, tebal pengucapannya. Begitu juga jika huruf ra disukunkan dalam keadaan waqaf dan sebelumnya ada sukun dan sebelum sukun ada harokah fathah. Ini contohnya di surah Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tebal pengucapannya, syahr. Kemudian huruf ra yang dibaca tipis, ini ada 5 tempat dan ini dengan menurunkan rahang kita. Jadi rahang kita ini diturunkan supaya tipis pengucapannya. Yaitu apabila huruf ra dikasrohkan. Contoh di sini ila fihim rih. Diturunkan rahang kita. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kemudian jika huruf ra disukunkan setelah huruf ya sukun. Inna rabbahum bihim yawma izil la khabir. Ini dah la khabir, tipis pengucapannya. Kemudian jika huruf ra disukunkan setelah harokat kasroh asli dan tidak ada setelahnya huruf isti'la yang didommahkan atau difathahkan. Fir, tipis, rahang kita diturunkan. Fir'auna wa samud. Kemudian jika huruf ra disukunkan dalam keadaan waqaf dan sebelumnya ada sukun dan sebelum sukun tersebut ada harokah kasrah. Contoh di sini di surah Al-Fajr ayat ke-5, hal fi zalika qasamul lizi hijr. Kemudian jika huruf ra dibaca imalah. Imalah ini pengucapan vokal huruf e. Dan di riwayat Hafs hanya satu tempat saja. Kalau di qiraat lain banyak bertebaran. Di Hafs hanya satu saja, yaitu pada lafaz majreha. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Yang wa qala rukabu itu tebal. Wa mursaha juga tebal. Yang tipis hanya majreha. Kemudian boleh tafhim dan boleh tarkik. Jadi di sini khilafiyah dan hanya ada 2 tempat saja. Yaitu jika huruf ra disukunkan setelah harokat kasroh asli dan setelahnya ada huruf istilah yang dikasrohkan. Contoh di sini,
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Kemudian jika huruf ra disukunkan dalam keadaan waqaf setelah huruf istila yang sukun, dan sebelum huruf istila tersebut ada huruf yang dikasrahkan. Wa asalna lahu ainal qitr. Jadi di sini boleh tebal dan boleh tipis. Kemudian berikutnya babul lamati wa qawaidah ammah, pembahasan huruf lam dan kaidah-kaidah umum. Qala Nazim rahimahullah wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka Abdullahi wa harfa istila'i fakhim wa khususa al-idbaqa aqwa nahu qala wal asa wa bainil idbaqa min ahadtu ma' basatta wal khulfu binakhlukum waqa wahris ala sukuni fi ja'alna an amta wal maghdubi ma' dhalalna wa khallisin fitaha mahzuran asa khawfa istibahihi bimahzuran asa wa ra'i shiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata wa awwalai mislin wa jinsin insakan adagim kakul rabbi wa balla wa abin fi yaumi ma qalu wa hum wa kul na'am sabbihu la tuzih quluba faltaqam. Untuk syarah penjelasannya, pada bait ini beliau menjelaskan, yaitu Imam Ibnu Jazari menebalkan pengucapan huruf lam pada lafaz Allah apabila sebelumnya ada harokat fathah dan dhamma seperti lafaz Abdullah. Begitu juga lafaz Allah ditambahkan huruf mim bertasydid menjadi Allahumma. Jadi Allahumma ini asal katanya ya Allah, tetapi huruf ya-nya diganti menjadi huruf mim, menjadi Allahumma, dan biasanya di sini untuk berdoa. Contohnya di sini qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kemudian di surah Al-Kahfi di sini pada lafaz huwallah. Kemudian di surah Al-Maidah 114 qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana. Jadi Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Kecuali apabila lafaz Allah didahului harokat kasrah, maka harus ditipiskan. Seperti lafaz Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Kemudian contoh berikutnya, fala taj'alu lillahi andada. Ini pada lafaz lillah. Harus ditipiskan pengucapannya. Begitu juga huruf-huruf istilah, huruf kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, za, maka ditebalkan pengucapannya. Dan khususkanlah huruf yang memiliki sifat idbaq, harus lebih tebal dalam pengucapannya, seperti lafaz qala dan al-asa. Huruf qaf pada lafaz qala adalah huruf istilah yang tidak memiliki sifat idbaq, dan pada kata al-asa adalah huruf istilah yang memiliki sifat idbaq. Dan jelaskan sifat idbaq pada lafaz ahattu dan basatta. Ini contohnya di surah Al-Baqarah ayat 22. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Kemudian Al-A'raf ayat 107. Fa'alqa asah. Kemudian An-Naml 22. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Kemudian Al-Maidah ayat 28. La in basatta ilayya yadak. Adapun pada kata nakhlukum ada khilafiyah. Apakah tetap menetapkan isti'la pada huruf qaf ketika didoghamkan huruf kaf, atau cukup dengan mengidghamkan dengan istilah idgham kamil, menghilangkan sifat isti'la yang terdapat pada huruf qaf tersebut. Contohnya di sini di surah Al-Mursalat, alam nakhlukum min ma'in mahin. Kemudian Imam Ibnu Jazari menekankan untuk memperhatikan pengucapan sukun yang terdapat pada huruf lam pada lafaz ja'alna. Kemudian huruf nun pada lafaz an'amta. Kemudian pada huruf ghain pada lafaz al-maghdub, dan huruf lam pada lafaz dhalalna.
Dan kata-kata ini terdapat di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Di surah Al-Qasas ayat 17. Wa qala rabbi bima an'amta alai. Al-Fatihah ayat 7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di surah As-Sajdah ayat 10. Wa qalu a iza dhalalna fil ard. Kemudian beliau juga menekankan untuk menjelaskan lafaz mahzura dan kata asa. Jangan sampai keliru menjadi lafaz mahzura dengan za dan asa dengan sad. Itu inna azaba rabbika kana mahzura. Ini tipis karena huruf zal. Tetapi dengan huruf za menjadi tebal di surah Al-Isra. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kemudian di surah Yusuf pada lafaz fasabarun jamilun. Ini yang asanya. Fasabarun jamilun asallah. Kemudian fakazzaba wa asa. Ini yang tebal memakai huruf sad. Begitu juga beliau menekankan untuk menjaga sifat syiddah pada huruf kaf dan pada huruf ta seperti lafaz syirkikum, tatawaffa dan fitnata. Ini di surah Fatir. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kemudian An-Nahl ayat 32, allazina tatawaffahum. Kemudian Al-Baqarah 102, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kemudian berikutnya, ahkamul mislaini wa akhwatiha. Hukum-hukum mislain dan saudari-saudarinya. Yang pertama, al-mislani atau al-mutamasilan. Ini sinonim. Al-mislani atau al-mutamasilan yaitu dua huruf yang sama pada makhraj atau tempat keluarnya dan sifatnya. Jadi hurufnya ini kembar. Sama, serupa. Ini ditinjau dari segi makhrajnya. Dan ini terbagi tiga. Dan tiga ini ditinjau dari segi harokahnya. Ada shagir, kabir, dan mutlaq. Jadi ini ada dua bab ya. Yang mislani ini mislani ditinjau dari makhraj, kemudian yang shagir, kabir, mutlak ditinjau dari harokah. Ketika disatukan, maka ada al-mislani shagir. Itu huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokah, maka hukumnya idgham. Jadi perhatikan, kenapa dinamakan shagir? Karena pertama sukun, kedua berharokah. Kemudian kabir, sama-sama berharokah. Kemudian mutlak. Mutlak ini lawan dari shagir. Kalau shagir tadi yang pertama sukun, yang kedua berharokah. Kalau kabir, tadi sama-sama berharokah. Kalau mutlak, yang pertama berharokah, yang kedua sukun. Jadi dengan kata lain, antum dan antuna tidak bisa menilai dari segi definisi. Kabir, besar. Shagir, kecil, mutlak harus nggak bisa. Jadi dari segi istilahnya. Jadi kalau shagir itu yang pertama sukun, kedua berharokah. Kabir sama-sama berharokah. Mutlaq yang pertama berharokah, yang kedua sukun. Contohnya di sini yang al-mislani shagir. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Dan ini tidak boleh dimunculkan qalqalahnya karena dia idgham. Jadi nggak boleh kita baca wa qad dakhalu, nggak boleh. Jadi wa qad dakhalu sama-sama huruf dal. Yang pertama sukun, yang kedua berharokah. Makanya diistilahkan dengan shagir. Yang kedua yang kabir. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Fihi hudaw wa nur. Ini sama-sama huruf ha. Sama-sama berharokah. Makanya dinamakan dengan kabir. Kemudian al-mutlaq. Falahum ajrun ghairu mamnun. Sama-sama mim.
Mim pertama berharokah, mim kedua sukun. Kemudian al-mutajanisan, yaitu dua huruf yang sama pada makhraj, tetapi kedua huruf tersebut berbeda pada sebagian sifatnya. Sebagaimana kita ketahui tadi, terkadang satu makhraj itu ditempati 2, 3, atau 4 huruf. Tapi sifatnya beda. Ya, contoh misalkan kita ambil mim dengan ba. Sama-sama dari 2 bibir. Tapi mim ada gunnah, ba tidak ada gunnah. Ba ada qalqalah, mim tidak ada qalqalah, itu maksudnya. Jadi sama makhrajnya, tapi sifatnya berbeda. Dan ini sama, terbagi 3 dari segi harokahnya. Shagir, itu huruf yang pertama sukun, dan kedua berharokah. Al-mutajanisani kabir, sama-sama berharokah. Dan al-mutajanisani mutlaq. Yang pertama berharokah, yang kedua sukun. Jadi ini berkaitan dari pembahasan yang pertama. Contohnya di sini, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi dalnya nggak dibaca lagi, tapi diidghamkan. Masuk langsung kepada huruf ta. Kemudian yang kabir, allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum. Ta dengan to, sama makhrajnya, beda sifatnya. Kemudian yang mutlaq, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Mim dengan ba, sama makhrajnya, tetapi beda sifatnya. Kemudian al-mutaqariban, itu dua huruf yang berdekatan pada makhraj dan keduanya berbeda pada sifatnya. Dan ini sama terbagi 3, shagir, kabir, dan mutlak. Sama definisinya. Yang shagir, huruf pertama sukun, yang kedua berharokah. Yang kabir, sama-sama berharokah. Yang mutlak, yang pertama sukun, yang kedua berharokah. Contohnya di sini di surah Al-Isra 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Jadi asalnya ini izhar ya. Asalnya. Tetapi ada beberapa huruf, lam dengan ro, kaf dengan kof, itu menjadi idgham. Ada pengecualian. Walaupun asalnya adalah izhar, tapi pengecualian 4 huruf ini, ro dengan lam, kof dengan kaf, maka menjadi idgham. Kemudian contoh al-mutaqaribani kabir. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Kemudian al-mutaqaribani mutlaq. Alaihim narum mu'sadah. Kemudian berikutnya, al-mutabaidan, yang saling berjauhan makhrajnya. Dan ini juga terbagi 3, ada shagir, ada kabir, dan ada mutlaq. Yang shagir sama, huruf yang pertama sukun, huruf kedua berharokah. Yang mutlaq, yang kabir sama-sama berharokah. Yang kabir sama-sama berharokah, kami ulangi, yang shagir, yang pertama sukun, yang kedua berharokah, yang kabir sama-sama berharokah, yang mutlaq, yang pertama berharokah, yang kedua sukun. Jadi ini sama-sama, masing-masing terbagi menjadi 3. Jadi totalnya ada 12. Ada 4 bab, yaitu al-mislain, al-mutajanisain, al-mutaqaribain, al-mutajanisain. Dan masing-masing bab terbagi 3 macam. Ada shagir, ada kabir, dan ada mutlaq. Untuk contoh-contohnya di sini, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang kabir, inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun. Yang mutlaq, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Taib, yang berikutnya ini pembahasan babud dadi wa za, pembahasan huruf dad dan huruf za. Qala Nazim rahimahullah, wa dada bi istitalatin wa makhraji mayyiz min az-za'i wa kulluha taji. في الظأن ظل الظهر عزم الحفظ عيكز وأنزر عزم ظهر اللبز
zahir laza suwazu kazmin zolama ugluz zolama zufrinin tazir zoma asfara zannan kaifa jawa isiwa yudina zallan nahli zukhrufin sawa fazalta zaltum bi wabiru min zallu kal hijri zallat syu'arana zallu yazlalna mahzuran ma'al muhtaziri wa kunta fazan wa jami'an nazari illa biwailun hal wa ula nadirah wal ghaizu la ra'du wa hudun qasirah wal hazzu lal haddu ala ta'ami wa fi zaninil khilafu sami wa in talaqayal bayanu lazimu an qad zahraka ya'addu zalimu wa turra ma wa astama ma afattumu wa saffiha jibahuhum alaihimu. Ini terjemahannya sudah kami sebutkan. Untuk syarah penjelasannya, ini pengkhususan huruf dad dengan huruf za. Ini perbedaannya dari segi makhraj, ini juga sudah disebutkan ya di bab sebelumnya. Ini hanya untuk menekankan saja. Itu huruf dad ihda haffatai lisan au kiltahuma ma'a ma yuhazihi minal adrasil ulya. Salah satu dari dua tepi lidah atau keduanya sekaligus berjumpa dengan gigi geraham atas. Kemudian huruf za taraful lisani ma'atrafi sanayal ulya. Ujung lidah dengan ujung-ujung gigi seri atas. Dan perbedaan dari segi sifatnya. Ini untuk huruf dad ada jahar, rakhawah, istila, idbaq, istitalah, ismat. Kemudian huruf za ada jahar, rakhawah, istila, idbaq dan ismat. Kemudian huruf za terdapat pada kata-kata berikut ini, yaitu az-za'ni, zillu, az-zuhru, azmu, al-hibzu, al-aiqaz. Juga terdapat pada lafaz anzir, azam, zahar dan al-lafaz. Ini terdapat di surah An-Nahl ayat 80 pada lafaz za'nikum, Al-Furqan ayat 45 pada lafaz az-zil, An-Nur ayat 58 pada lafaz az-zahirah. Kemudian di Al-Baqarah ayat 7 pada lafaz azim. Kemudian Al-Baqarah 238 pada lafaz hafizu. Kemudian Al-Kahfi 18 aiqaza. Kemudian Al-Baqarah 162 pada lafaz yunzurun. Kemudian Al-Baqarah 259 pada lafaz wanzur. Kemudian Al-Baqarah 101 pada lafaz zuhurihim. Kemudian surah Qaf ayat 18 pada lafaz yalfiz. Huruf za juga terdapat pada lafaz zahir, laza, syuwaz, qazam, zalama, uluz, zalam, zufar, intazir dan zoma. Ini contohnya di surah Al-An'am ayat 120 pada lafaz zahir. Kemudian Al-Ma'arij ayat 15 pada lafaz laza, Ar-Rahman 35 pada lafaz syuwaz. Kemudian 134 Ali Imran pada lafaz al-ghaiz. Kemudian Al-Baqarah 35 az-zalimin. Ali Imran ayat 159 pada lafaz fazzan ghaliz. Kemudian Ali Imran 182 pada lafaz bizallam. Kemudian Al-An'am 146 pada lafaz zufur. Kemudian Al-Baqarah 210 pada lafaz zulal. At-Taubah ayat 120 pada lafaz zoma. Huruf za juga terdapat pada kata asfar dan zonnah dan turunannya. Ini terdapat pada lafaz-lafaz berikut ini. Pada lafaz azfarakum, Al-Fat ayat 24. Kemudian yazunnun, Al-Baqarah ayat 46. Dikecualikan dalam hal ini pada lafaz idin karena kata ini menggunakan huruf dad, yaitu di surah Al-Hijr ayat 91, allazina ja'alul qur'ana idin. Huruf za juga terdapat pada kata zalla dan tasrifannya. Ini di surah An-Nahl 98 pada lafaz zal, Az-Zukhruf ayat 17 pada lafaz zal, dan huruf za terdapat pada kata zolta dan zoltum. Kemudian juga terdapat pada lafaz zallu, zallat, nazal, dan yazlalna. Ini semua masih berkaitan dengan tempat-tempat huruf za. Ini pada lafaz zalta, Toha ayat 97. Kemudian fazaltum, Al-Waqiah 65, lazallu, Ar-Rum 51, fazallu, Al-Hijr 14, fazallat, Asy-Syu'ara ayat 4, fanazal, Asy-Syu'ara ayat 71, fayazlalla, Asyura ayat 33. Begitu juga lafaz huruf za terdapat pada lafaz mahzura. Ini Al-Isra ayat 20, Al-Muhtazir, Al-Qamar 31, Ghaliz, Al-Imran ayat 159, ini fazzan ghaliz. Kemudian Tanzurun, Al-Waqiah ayat 84.
Kemudian beliau juga mengecualikan yang terdapat pada surah Wail, yaitu surah Al-Mutaffifin, dan surah Hal, yaitu surah Insan. Kenapa? Karena dinamakan surat Wail karena di awal ayatnya Wailul lil Mutaffifin. Kenapa dikatakan surah Hal? Karena di awal itu Hal ata alal insan. Dimulai dengan lafaz Hal. Ini pada lafaz nadrah, kemudian al-insan juga nadrah, kemudian al-qiyamah lafaz nadirah. Kemudian huruf za juga terdapat pada lafaz al-ghaiz di surah Al-Imran 119 dan Al-Imran 134. Dikecualikan di lafaz ar-ra'du di surah ar-ra'du dan surah Hud. Karena ini menggunakan huruf dad bukan huruf za, yaitu di surah ar-ra'du ayat 8 wa ma tagidul arham. Kemudian di surah Hud ayat 44 wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'. Kemudian huruf za juga terdapat pada lafaz al-hazzu di surah Al-Imran ayat 176. Ini pada lafaz yuridullahu alla yaj'ala lahum hazza. Ini pada lafaz hazza. Kemudian bukan lafaz al-haddu yang disertai lafaz al-ta'am. Dan pada kata zonin, ini khilafiyah di qiraat Imam Al-Asim itu memakai huruf dot, tapi kalau qiraat yang lain itu ada memakai huruf za. Ini wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kalau qiraat yang lain itu ada yang memakai huruf za menjadi bizonin. Jadi ini ada khilafiyah untuk lintas qiraat. Kalau di Imam Hafiz yang di Indonesia itu hanya bidonin saja. Kemudian huruf za dan huruf dot jika bertemu maka wajib menjelaskan pengucapan tiap-tiap huruf tersebut, yaitu dibaca izhar pada lafaz allazi anqadha dhahrak asy-syarah ayat 3, kemudian Al-Furqan ayat 27 wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Kemudian beliau juga menekankan pengucapan huruf dot apabila bertemu dengan huruf ta pada lafaz uturra. Begitu juga huruf za bertemu dengan huruf ta seperti lafaz wa'azta. Begitu juga wajib menjelaskan pengucapan huruf dot apabila bertemu dengan huruf ta pada lafaz afattum. Ini di surah Al-Baqarah ayat 173. Famanit turra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 136. Qalu sawa'un alaina awa'azta am lam takum minal wa'izin. Kemudian Al-Baqarah ayat 198. Fa'iza afattum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram. Kemudian wajib menjelaskan pengucapan huruf ha pada kata jibahuhum dan pada kata alaihim. Yang kedua kata ini tidak boleh diidghamkan. Sebagaimana pada ayat-ayat berikut ini. Ini di surah At-Taubah 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Jadi harus jelas pengucapannya. Jibahuhum. Kemudian Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi harus jelas pengucapannya. Sawa'un 'alaihim a anzartahum. Baik, ini insyaallah bait ke-62 sampai ke-64 ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan untuk pekan depan ini selesai ya. Baik, sebelum kita cukupkan mungkin ada antum dan antuna yang ingin bertanya, silahkan. Sudah kami buka mikrofonnya, tafadhol yang ingin bertanya, silahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.